Ini bisnis teh yang nilainya 100 triliun rupiah. Dan kalau kalian tinggal di kota-kota, kalian harusnya pernah lihat packagingnya kayak gini. Kenapa gue bisa tahu? Karena bisnis ini baru-baru banget IPO. Dan keren ya, foundernya nih, yang punya tuh umurnya di bawah 30. Jadi salah satu miliarder dunia yang umurnya segitu. Tapi gini, brand Cina tuh nggak semuanya bisa disamain. Misalnya kalau kemarin gue bahas tentang Mixue, yang tiba-tiba punya puluhan ribu cabang. Ternyata mereka perusahaan supply chain, bukan perusahaan es krim. Chagee itu positioningnya sampai dibilang kayak the Starbucks of tea. Tehnya Starbucks, yaitu main ke market premium dan masuk ke Indonesia lewat grup Era Jaya. Cuma penasaran nggak? Kenapa bisa dari jualan teh kurang dari 8 tahun punya 6.000 cabang lebih di seluruh dunia dan profitnya tebel banget? Ini keuntungannya kalau kalian nggak bermain di F&B yang jual harga 10.000 atau belasan ribu, karena mereka jualnya tuh dari harga 30.000 ke atas. Bisa dibilang, apakah ini saatnya China mendominasi F&B dunia juga? Sebenarnya banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Zhang Junji yang mulai semua ini dari pekerja biasa di toko teh di Cina, yang kita taunya jualan barang murah, sekarang bisa sukses jualan barang mahal. Kita bahas dulu secara bisnisnya, yaitu Chagee, the Starbucks of tea. Nah, biasanya pertanyaan pertamanya, kok bisa sih jualan teh nilainya 100 triliun? Tapi kalau dibandingin sama Starbucks, emang jauh banget. Starbucks tuh nilainya ribuan triliun. Tapi karena isu-isu tertentu, ya saham mereka sekarang turun ke 1.000 triliun. Tetap 1.000 triliun. Dan dibanding segmen teh-teh yang trending lainnya, Chagee tuh positioning di market yang premium. Lebih clean, lebih berkelas. Orang setiap buka toko, ekspektasinya bukan cuma beli produknya, tapi ngerasa mereka bagian dari brandnya. Ini yang banyak analisa bilang, itu yang bikin Starbucks sukses. Karena kalau ditanya kopinya, mungkin ada beberapa orang nggak bisa ngebedain antara kopi 50.000 sama kopi 5.000. Karena dia tahu main di market premium. Produk andalan itu susu dengan daun teh segar. Milk Tea Series. Dan kalau kalian main di market premium, kayak gini itu matters. Jadi bukan teh bubuk instan. Literally mereka nyeduh daun teh aslinya, dicampur sama susu, dan itu bukan gimmick. Ternyata itu jadi pondasi dari brandingnya mereka. Premium, otentik, sama berkualitas tinggi. Dan ternyata works. Kalau sampai rata-rata per toko di data 2024 itu bisa lebih dari 10 miliar rupiah. Artinya strategi mereka orang datang bukan buat beli teh, tapi untuk mencari experience. Nah, salah satu di ini ada perusahaan Cina dari dulu ya, karena mereka strong banget di manufacturing. Kalian nggak bakal lepas dari namanya supply chain. Semua bisnis F&B tahu yang paling susah kalau kalian ekspansi banyak ya, itu bikin produk sama experience-nya konsisten. Jadi kalau gue lihat dari dokumen-dokumen luar ya, SKU atau pilihan produk mereka itu ramping banget dan jarang banget keluarin produk baru. Fokusnya di produk signature-nya. Ada bahasa yang namanya inventory turnover. Seberapa cepat barang keluar masuk dari toko, dan mereka cuma 5,3 hari. Notabene tercepat dari semua rantai teh lebih dari 1.000 toko. Dulu mereka sempat ikut-ikutan tren. Menurut gua hampir kehilangan jalur, yaitu jualan roti Eropa sama fruit tea. Tapi mereka sadar, kalau di strategi bisnis yang kayak Starbucks atau main di experience, supply chain itu nggak boleh ribet. Semua harus streamline. Jadi akhirnya mereka kill produknya. Saking efisiennya, klaimnya, satu minuman Chagee itu bisa selesai disiapin dalam 8 detik. Ini kalau di luar ya. Dan kalau dihitung sama packaging otomatisnya, customer tuh dari order sampai dapat minumannya itu kurang dari 40 detik. Itu tesis utama. Tapi karena gue pribadi baru cobain produknya itu karena dipesanin sama temen gue belum ngerasain in-store experience-nya. Mungkin kalian yang pernah cobain Chagee, kalian share di bawah. Sekilas bener nggak? Sesuai sama strategi yang gue share di cabang-cabang di luar sama kayak yang di Indonesia. Cuma masalah waktu karena China being China, bahkan perusahaan mereka udah implement AI dari sekarang di salah satu cabang namanya Chagee Express. Mereka pakai mesin semi otomatis buat bantuin staff nyiapin minuman lebih cepat, akurat, sama konsisten. Pas mereka buka cabang, pas kompetitor lain fokus di warna-warni, dekor lucu, Chagee itu malah main desain minimalis dan elegan. Perkuat positioningnya Starbucks 40. Kenapa bisa jual mahal? Karena pas lu beli, lu bukan cuma dapet teh, tapi lu bisa nongkrong, kerja, atau meeting santai. Gue pernah bahas ini di video Starbucks sebelumnya. Bisa dibilang market utama mereka white collar dan mahasiswa urban. Dan kalau di seluruh dunia, pendapatan mereka sampai 12 miliar dolar. Gila sih, untuk perusahaan yang baru 8 tahun berdiri. Tapi kalian harus ngerti, ngebangun brand kayak Chagee, itu nggak bisa cuma sekedar bikinin produk. Makanya ada bagusnya kita belajar tentang sejarahnya, foundernya, dan China as a whole tentang industri F&B yang mereka mau gencar nih sekarang. Kita bahas foundernya dulu. Zhang Junji, CEO yang cuma butuh waktu 6 tahun untuk jadi billionaire.
Jadi sekilas kalau lihat dari track recordnya, kaya banget sih enggak, tapi experience-nya juga nggak kaleng-kaleng. Kalau sekarang Zhang punya nilai net worth lebih dari 2 miliar dolar. Itu pas kemarin Chaggy IPO ya. Semuanya dia bangun di Yunnan di tahun 2017 pas umurnya masih 23 tahun. Tapi dari awal dia punya visi kayak gini. Dia nggak mau Chaggy jadi bubble tea abal-abal yang ikutan tren dan banyak banget brand yang kayak gitu. Dia pengen teh yang punya soul, punya jiwa, ada budayanya. Karena kalau ngomong konsumsi gede antara kopi atau enggak teh itu Asia banget. Tapi di saat kopi udah mulai masuk market premium jadi lifestyle, kelihatannya teh ini belum ada yang jajak. Karena ada idealisme branding, dia terkenal nge-arsitekin semua identitas dari Chaggy, dari desain logo, interior, nama menu sampai packaging. Itu konon dia bantu pikirin. Dan ini unik ya, karena Chaggy sebagai perusahaan China, IPO-nya di Nasdaq, bukan di Shanghai. Dan IPO-nya pas geopolitik China sama Amerika lagi panas. Jadi menurut gue gerakan ini tuh udah lumayan ballsy, nunjukin bahwa founder ini tuh punya ambisi yang nggak kaleng-kaleng. Nah, tapi background-nya gini, untuk orang ngerti industri teh, pasti harus kerja di industri teh. Zhang ini mulai dari tahun 2010 kerja di jaringan toko teh susu Taiwan. Dari nol banget, cuma jadi asisten toko. Tapi karena dia serius dalam bidangnya, dia naik ke manajer, naik ke supervisor regional, akhirnya jadi kepala regional. Jadi nggak kaget kan? Pas dia ngebangun Chaggy, dia udah ngerti seluk-beluk industri teh susu, ngelola tim, sampai ngeracik SOP tuh yang sampai efisien banget. Baru di tahun 2017, dia bangun Chaggy, dan karena dari semua pengalamannya, setiap store itu pelan-pelan sukses, tarik investor, expand lagi, buka toko. Dan itu pertanyaannya kan, kenapa bisa dari 0 sampai 6.000 cabang? Kan butuh duit yang banyak banget. Gimana strategi ekspansi dia dan kenapa akhirnya sekarang bisa masuk Indonesia? Dan tadi gue udah tease sedikit ya, karena lewat local partner namanya Era Jaya Group. Coba kita pelajarin strategi ekspansi dia. Dari 2017, mereka punya 6.400 gerai, mulai dari China, Malaysia, Thailand, sampai ke US. Dan ini di bulan Mei 2025. Mereka buka cabang pertamanya mereka di Los Angeles. Tepatnya di Westfield Century City Mall, dan itu langkah besar karena pasar barat untuk pemain China itu biasanya susah buat ditembus. Dan menurut gue mereka mainnya pinter. Di setiap ekspansi, mereka tuh ngegandeng namanya local partner. Gak gerusa-gerusu lah, dan gak norak pas mereka ekspansi. Jadi gara-gara yang kalian lihat di negara-negara itu tuh gak 100% punya sendiri. Mereka pakai model hybrid, antara ada yang punya mereka sendiri dan ada yang franchise waralaba. Nah, kalau di Indonesia, mereka terkenal dan info yang gue dapat kerjasama dengan Era Jaya Group. Ini perusahaan retail yang gede dan mereka ngerti pasar lokal. Kenapa kerja sama partner lokal? Karena untuk sebuah perusahaan ekspansi ke negara lain, mereka bukan cuma butuh orang untuk eksekusi, tapi yang ngerti pasar. Dari segi customer behavior-nya, dari segi pricing, dari segi hukum, legal. Jujur kalau Indonesia, belum lagi kalau ada premanisme atau ormas-ormas yang nggak mau perusahaan ini ekspansi. Dan urutannya mereka juga dari tetangga-tetangga, dari Malaysia dulu, oke, mereka dapat, terus mereka ke Singapura, terus mereka ke Thailand, baru Vietnam sama Indonesia. Simple, karena main di premium, mereka cari pasar-pasar urban yang punya kelas menengah yang lagi tumbuh pesat. Dan kalian bisa lihat mall-mall pilihan di mana mereka expand di Indonesia. Tapi ini sama kayak bisnis-bisnis F&B lain ya, pas ekspansi ya. Teknologi itu harus punya peran yang kuat banget. Sistem manajemen supply chain-nya ketat dan ini terkenal semua perusahaan China kayak gitu. Yang harusnya rasa sama kualitas yang di Jakarta itu sama atau nggak mirip banget sama yang di Guangzhou. Mungkin kalian yang pernah cobain Chaggy dari 2 cabang ini, sama nggak rasanya? Karena main di segmen premium, maintaining quality itu nomor 1. Karena mereka udah tech savvy banget, dari setiap customer yang beli, sistem datanya udah kuat, setiap transaksi, preferensi rasa, waktu kunjungan, dan bikin promo tuh on point. Ini bahkan dari statement resminya. Kalau mau ekspansi, setiap mau buka cabang-cabang baru, harus pastiin experience yang konsisten. Karena sekali kecewa, konsumen barat biasanya ya, itu mereka nggak bakal balik lagi. Buat di Amerika, bahkan mereka rekrut mantan eksekutif McDonald's buat bantu mereka susun blueprint ekspansinya. Dan untuk bisnis F&B yang notabene masih muda, itu not a small move. Nge-push brand tentang heritage, innovation, dan modern lifestyle. Kalau di Indonesia kan lihat ya, kemarin pas launching, berapa banyak influencer yang datang dan foto Chaggy secara serentak. Karena mereka ngerti, di Indonesia marketnya tuh influencer banget. Dan kalau kalian lihat, kebanyakan kontennya ngomongin tentang produknya. Nggak, enak banget tehnya. Nggak kayak gitu. Mereka fokus ke lifestyle. Jadi kalau misalnya di summarize ke satu kalimat ya, dari background Chaggy sekarang, nama foundernya, ini tuh ada satu kalimat yang bisa disimpulin. Ini lahirnya brand-brand F&B China baru yang bisa menang bukan sekedar produk. Karena selama ini kita tahunya China bisa menang produk karena supply chain mereka kuat. Menurut gue ini salah satu simbolnya. Satu, pemain lokal harus level up. Karena brand internasional sekarang bisa bersaing di level experience dan branding. Kalau misalnya gue summarize, apakah ini semua bagus? Belum tentu. Karena setiap bisnis dan semua bagusnya, apapun yang terjadi di masa lalu, belum tentu merepresentasikan masa depan. Kita lihat dari Mishwe ya, pas ekspansi gila-gilaan, dan sekarang juga gue observasinya ya, banyak yang report cabang-cabangnya not doing well, kok sekarang udah nggak se-hype itu. Kita masuk ke chapter terakhir. Pelajarannya apa? Sebagai simbol China akan memenangkan F&B dunia nih.
Apalagi di market middle sama market premium ya. Produk sama experience itu udah mulai nggak bisa dipisahin. Kalau untuk market middle to low, orang cuma mikirin produk dan harga, dan fitur dan rasa, udah. Tapi memang yang paling susah adalah ngebangun brand yang orang nggak cuma ngebandingin segi produk. Karena kalau cuma produk, fitur, dan harga, sangat-sangat amat gampang kompetitor masuk terus langsung, yaudah gue bikin versi murahnya aja. Dan kalau kita ngomong branding, selalu nggak lepas dari cerita, konsistensi dari tokonya, visualnya, dan ini jujur fresh air banget dari semua brand-brand China yang fokus di inovasi produk aja. Karena kalau dipikir-pikir, teh ya teh, daun teh diseduh ya jadi teh. Tapi apa yang bikin Chagee bagus? Karena akhirnya dia ngerti value chain atau nilai tambah itu nggak selalu bermain di fitur sama harga, apalagi untuk market premium. It's all about experience. Tapi nyambung ke poin 2 yang paling penting ya di pelajaran ini. Kalau misalnya kalian berani main di market experience, konsistensi itu jadi hal yang mutlak dan nggak boleh dianggap remeh. Satu cabang misalnya kasir yang ngeselin dan dia nggak suka sama produknya, itu langsung dampaknya oke, seluruh brand Chagee ini kayak gini nih. Dan itu bahaya banget. Dan menurut gue ini salah satu challenge gedenya karena kalau misalnya supply chain, manufacturing, dan produk itu gampang buat dibikin sistem pabriknya. Semua bisa dibikin sama. Tapi kalau soal service dan experience, sebagai pemain baru ya, ini bakal jadi challenge penting ya. Kalian yang mungkin punya pengalaman atau lihat gimana cara Starbucks ngelatih barista-baristanya, itu yang bikin Starbucks, experience-nya itu. Dan 2 hal pelajaran penting ini nyambung ke poin 3 yang kita sebagai pemain lokal harus mulai level up. China bukan lagi copycat. Dari zaman mereka ngelihat apa yang sukses di negara luar, bikin produk kali lebih murah, sekarang mereka udah bisa bikin jalannya sendiri. Dan menurut gue it's a big deal. Chagee ini salah satu simbol dari perubahan persepsi brand China. Dan gue sama sekali nggak di-endorse loh. Gue nggak dibayar untuk ngebahas liputan ini. Cuma gue ngerti ini salah satu simbol penting banget dimana brand-brand internasional yang punya persepsi masa lalu yang yaudah terkenalnya barang murah dan barang murahan, sekarang pelan-pelan udah shifting, plus ditambah OTW jadi negara nomor 1 di dunia. So, menurut kalian gimana? Atau kalian yang ngambil kesimpulan sendiri? Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Chagee? Jualan teh perusahaan 100 triliun. See you guys in next video. Bye-bye.